Pemirsa, Festival Bandeng selalu menjadi magnet warga yang berburu bandeng segar saat jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2026 di Rawabelong, Jakarta Barat. Nantinya bandeng menjadi tradisi sajian khas Imlek bersama keluarga. Ikan bandeng berbagai ukuran mulai 1 hingga 15 kg per ekor selalu menjadi buruan warga keturunan Tionghoa yang akan merayakan Tahun Baru Imlek di Festival Bandeng Rawabelong, Jakarta Barat. Harga yang ditawarkan pun bervariasi mulai dari Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah tergantung ukuran dan kualitasnya. Tradisi membeli bandeng menjelang Imlek ini memang sudah tradisi dan turun-temurun. Setiap tahunnya, Festival Bandeng Rawabelong digelar meriah dengan puluhan lapak pedagang. Menurut kepercayaan orang Tionghoa, bandeng menjadi simbol keberuntungan dan kemakmuran dalam perayaan Imlek, sehingga permintaan meningkat tajam dibanding hari biasa. Rutin tiap tahun. Sudah rutin tiap Ya, tahun ya Bu ya? soalnya keluarnya kalau ini pasti keluar yang besar-besar. Kalau biasa kan kecil-kecil biasa. Kalau nyeker belum seling beli bunga, tapi baru ini ngeliat ikan bandeng segede orang, segede bayi. Nah ini rencana mau beli ukurannya berapa kilo ya Bu? Ini lagi nawar masih empoknya. Festival Bandeng Rawabelong tidak hanya menjadi pusat transaksi ekonomi musiman, tetapi juga simbol akulturasi budaya dan pelestarian tradisi di tengah keberagaman masyarakat Jakarta. Dari Jakarta, Salam Pulungan dan Jemi Jasin, iNews melaporkan. Ya, sementara itu menyambut bulan Ramadan, warga berziarah dan mendoakan keluarga yang telah meninggal dunia. Pemakaman di sejumlah daerah dipadati peziarah. Sejak Jumat pagi, warga datang silih berganti ke TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan untuk melaksanakan tradisi ziarah menjelang Ramadan. Dengan membawa bunga dan air kembang, para peziarah memanjatkan doa untuk orang-orang tercinta. Ramainya pengunjung sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Sistem masuk bergilir dilakukan agar tidak menimbulkan kemacetan panjang. Di tempat pemakaman umum Gede Cilangkap Tapos, Kota Depok, sejumlah umat muslim tampak mulai melakukan tradisi ziarah kubur. Para peziarah datang bersama keluarganya untuk mendoakan kerabat yang telah meninggal. Sebelum mendoakan, para peziarah melakukan pembersihan kubur. Warga Kota Bandung mendatangi tempat pemakaman umum Muslimin Sinar Raga. Berbagai macam bunga tabur hingga perlengkapan bersih-bersih makam dibawa oleh para peziarah. Tradisi ini menjadi agenda rutin tahunan bagi warga. Ziarah kubur menjadi bagian dari tradisi masyarakat sebagai pengingat akan kematian dan pentingnya memperbaiki diri menyambut bulan suci. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kawasan Malioboro, Yogyakarta menjadi tujuan wisatawan menghabiskan libur panjang Imlek. Pengunjung melakukan berbagai aktivitas termasuk berbelanja. Jalan kawasan Malioboro, Yogyakarta dipadati kendaraan pribadi maupun angkutan umum sejak Minggu siang ini. Wisatawan dari berbagai daerah memanfaatkan libur panjang Imlek. Wisatawan menikmati suasana dengan duduk atau berjalan santai. Di titik lokasi ikonik yang terdapat penunjuk arah tulisan Malioboro juga menjadi favorit wisatawan untuk dijadikan latar belakang foto bersama. Pengunjung lain berbelanja jajanan sebagai oleh-oleh, perlengkapan, hingga pakaian. Jumlah pengunjung hingga siang ini berkisar antara 13 hingga 15 ribu wisatawan. Hingga malam nanti diperkirakan kunjungan wisatawan akan terus meningkat. Dari kota Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Puluhan ribu kendaraan terjebak kemacetan hingga mengular 3 km saat memasuki kawasan wisata Puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kepadatan dampak dari libur panjang akhir pekan disertai dengan cuti bersama peringatan Imlek. Libur panjang akhir pekan dan cuti bersama dimanfaatkan warga untuk berwisata di kawasan Puncak Cisarua, Bogor.
Ribuan kendaraan terpantau terjebak kemacetan parah hingga tak bisa bergerak di kawasan Simpang Gadok. Antrean kendaraan juga terjadi di kawasan Pasir Angin, Megamendung, dan Pasar Cisarua. Guna mengurai kemacetan sejak tadi pukul 6 pagi, Satlantas Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas ganjil genap. Selain itu, polisi juga sudah memberlakukan rekayasa satu arah dari arah Jakarta menuju kawasan wisata Puncak. Kepadatan juga terjadi di area counter check-in penerbangan domestik Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para penumpang memanfaatkan libur panjang untuk pulang ke kampung halaman sebelum Ramadan dan liburan Hari Raya Imlek. Berdasarkan data pihak Bandara Soekarno-Hatta, peningkatan penumpang sudah terjadi sejak Sabtu lalu dan diperkirakan jumlahnya naik mencapai 161.000 atau 17% dibanding hari biasa. Tujuan yang banyak diburu adalah Bali, Makassar, Medan, Surabaya, dan Yogyakarta. Libur panjang Hari Raya Imlek tahun ini berdekatan dengan awal Ramadan, membuat banyak penumpang memanfaatkan untuk pulang ke kampung halaman atau berlibur. Pemirsa, jelang Ramadan berbagai harga kebutuhan selalu mahal. Di Cimahi, Jawa Barat, kenaikan harga bahan makanan naik. Sementara di Kota Medan, harga daging sapi mencapai Rp180.000. Pasar sembako di Cimahi menjadi salah satu tujuan warga berbelanja. Namun menjelang Ramadan, berbagai harga sembako naik. Daging ayam dari Rp38.000 kini menjadi Rp45.000 per kilogram. Sementara itu, cabai rawit merah dari harga normal Rp50.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Bagi pedagang, kenaikan akibat permintaan yang tinggi. Ayam pemakaiannya banyak, kayak MBG gitu sama-sama pakai, biasanya terus melejit. Nah, anehnya waktu kemarin tahun baru nih yang lucunya, waktu anak sekolah masih pakai MBG, harganya terus melambung. Di Pasar Panyabungan Mandailing Natal, harga daging sapi naik hingga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu mahalnya ongkos angkut dari luar daerah. Hari ini naiknya tuh gimana? Ya, mulai 1 minggu ini, Bang. Sementara cabai, bawang, serta sayuran juga naik. Sudah seharusnya pemerintah segera melakukan upaya untuk menstabilkan harga menyambut Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan.